Tapi kan dari 150 kamar kos kan ada 10 kamar kos pertama. Betul. Itu apakah warisan dari orang tua? Pengalaman pertama banget, Sampai rugi berapa? rugi itu kurang lebih 80 sampai 100-an. Jadi kalau ada influencer yang bilang lebih baik sewa daripada beli, itu bagus juga untuk... Bagus juga sebenarnya karena semakin banyak yang sewa semakin menguntungkan. Halo neighbors, welcome back to Grey Area Podcast. Ini adalah episode yang kelima. Kurang lebih mungkin udah 3-4 bulan kita tidak rekaman podcast untuk Grey Area. Dan kali ini, untuk episode yang kelima, kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial karena usia masih 27 tahun. Dan tema yang kita angkat adalah bagaimana membangun benteng anti krisis lewat 150 kamar kos yang dibangun di usia 27 tahun. Dan mungkin tanpa berpanjang-panjang lebar, langsung kita sambut. Halo Bro Antoni, apa kabar? Halo, baik Bobong. Terima kasih udah diundang di acara Grey Area ini. Ya. Saya salah satu fans juga sama beliau-beliau ini, jadi senang banget bisa diundang di sini Bobong. Ini baru datang dari Jogja atau udah jadi official jadi orang Jakarta sekarang? Sekarang udah pindah di Jakarta. Udah pindah ya? Tapi memang masih dalam 1 bulan, kurang lebih seminggu 2 minggu ke Jogja juga. Oke. Gue panggilnya Antoni, Tony atau apa nih? Antoni Biasanya. Iya. Oke. Biasanya gue sama Devin, gimana Vin? Kita panggilnya Antoni Suwardono atau Antoni doang? Karena teman-teman kita banyak banget namanya Tony. Iya. Kita pada nama lengkap gitu ya. Iya. Tapi hari ini ya datang ke podcast Grey Area, mungkin orang-orang berpikir wah kalau misalkan tokonya ditinggal kan pasti nggak jalan. Tapi karena punya kos-kosan, Betul. ditinggal pun nggak masalah ya. Iya nggak masalah. Justru kalau misalkan di kos-kosanku yang sekarang 1 minggu aku paling cuman rapat itu kayak 1 jam setengah jam buat ngurusin ada masalah nggak gitu, tanya-tanya doang. Oke, jadi itu enaknya punya kos-kosan ya. Betul, Jadi walaupun mungkin banyak orang berpikir kalau bangun kos-kosan kan itu ibarat kata kayak bangun satu celengan besar, ya, perlu kesabaran, ya kan, karena orang tinggal sewa bulanan, tapi enaknya adalah autopilot karena kayak punya cash machine. Dan ya gue lihat di Instagram Bro Antoni setiap hari ya datang ke podcast, datang ke event, tapi bisnis jalan terus. Bisa jalan terus, betul. Oke, sebelum panjang lebar mungkin teman-teman dari Neighbors ini mungkin ingin kenalan dulu. Karena kan tadi kan judulnya langsung bangun benteng anti krisis lewat 150 kamar kos. Tapi kan dari 150 kamar kos kan ada 10 kamar kos pertama. Betul. Itu apakah warisan dari orang tua? Apakah memang Bro Antoni bangun dari awal? Dan mungkin boleh cerita sedikit background dan latar belakang. Oke, sebelumnya salam kenal semuanya teman-teman. Saya Antoni Zorsono. Kebetulan saya juga investor properti tapi di bidang yang kos-kosan. Saya sebenarnya sekarang juga lebih banyak nggak cuma di kos-kosan aja, tapi nanti di tahun 2003 ada produk juga yang properti tapi lebih ke cash flow-nya juga. Oke. Nah di sana kalau pertama kali mulai sih sebenarnya ya sama kayak Bro Bong bilang, itu memang dimulai dari 10 kosan, 10 kamar dulu. Ya. 10 kamar dulu, di mana waktu itu pertama kali mulai menggunakan uang yang diambil dari perbankan. Jadi pertama kali itu memang backgroundnya saya kan F&B dulu. Ada F&B, terus kemudian coba lihat-lihat, terinspirasi juga dari Pak Bong juga untuk main di properti. Akhirnya saya lihat di industrinya kalau mau jadi developer tuh kayaknya berat gitu. Butuh mulainya tuh nggak tahu dari mana. Terus habis itu ikutin pelatihan, kayaknya ada satu yang krek-krekan yang bisa diambil. Yaitu gimana caranya bisa beli propertinya itu 100% yang menggunakan uang perbankan itu. Nah di sana ketika membeli propertinya, habis itu menggunakan dana perbankannya itu, nah habis itu direnovasi dari rumah yang tua, yang kurang bagus, yang orang tuh bilang ini rumah sial gitu, kita rombak, jadiin kamar-kamar, dan ternyata rumah yang itu sekarang jadiin kos-kosan dan bisa nge-generate income dari sana. Oke, jadi kurang lebih harus bisa jeli lihat peluang, kayak Pak Ciputra kan, dia lihat Ancol, yang tadi ada tempat orang bilang jin buang anak. Betul. Tapi akhirnya diubah, ya kan, dan akhirnya menjadi Taman Impian Jaya Ancol, jadi Disneyland-nya Indonesia, Jakarta. Kurang lebih berarti dengan jadi properti-properti yang bahkan bisa dikatakan ada yang bilang rumah hantu, gitu ya, atau misalkan rumah yang memang gak ada akses, rumah yang undervalue. Nah, bank itu kan mungkin ketika mereka punya independent appraisal dan ketika bank itu appraise lebih tinggi daripada harga yang memang orang lagi BU ya. Betul. Jadi udah undervalue BU lagi. Betul. Akhirnya KPR yang dikeluarkan sama bank itu nilainya sama atau bahkan lebih besar. Betul. Sehingga kita bisa beli properti tersebut tanpa down payment. Iya, betul. Nah, tapi
mungkin orang bingung kira-kira cicilnya dari mana. Nah, cicilnya itu adalah dari hasil Kos-kosan itu sendiri. kos-kosan tadi. Betul. Nah, lanjut lagi dari 10 tadi, 10 kamar pertama itu pertama di mana? Pertama tuh di Jalan Seturan sih, masih di Yogyakarta. Jadi semua properti yang kos-kosan itu memang semuanya kita bangun itu di Jogja semua. Ya. Karena kondisinya kan kita sudah punya tim ya. Kenapa banyak orang juga tanya kenapa nggak mulai di Jakarta, kenapa nggak mulai itu? Ya karena memang di Jogja itu kita udah menguasai marketnya banget. Kita tahu daerah sana itu seperti apa, terus habis itu gimana cara lihat properti yang murah. Orang agen-agennya juga kita udah pada kenal semua. Jadi kalau misalkan ada properti murah juga kita nggak perlu nyari, kita yang dikasih gitu. Iya, iya. Nah itu yang kita mulai dari situ, habis dari satu terus tambah dengan metode yang kurang lebih sama semua sih. Itu berapa tahun tuh bisa sampai akhirnya jadi 150, dari 10 jadi 150? Jalannya mungkin kurang lebih sekarang udah 4 tahunan ya. 4 tahunan. 3 tahun 4 tahunan berarti. Iya, keren sih, keren. Udah 4 tahunan, sekarang jadi 150. Terus juga tadi Bro Antoni sempat spill ya 2023 dan juga Bro Antoni sekarang lagi ada di Jakarta nih. Kita juga mau di-spill dong strategi Bro Antoni tuh ke depan bakal develop atau bakal ada proyek-proyek apa sih? Apakah masih sama dengan produk properti yang kos-kosan atau bahkan ada Antoni punya inovasi lainnya soal properti atau ya coba dong spill ke teman-teman. Oke. Ini menarik. Jadi kalau aku ngelihat di industri ke depannya, mungkin kalau industri di properti sendiri kita jangan terlalu terpatok sama yang capital gain. Namanya capital gain memang pasti ada. Cuman bagaimana kalau misalkan kita ngomongin invest, cash flow-nya juga harus masuk gitu. Oh, yieldnya yang di dalamnya itu juga harus kuat juga. Nah makanya di 2023 sebenarnya aku ada bikin project-project baru yang aku lihat sebenarnya ini potensial banget ya, yaitu villa sebenarnya. Ini aku baru spill di sini sebenarnya. Jadi aku pengen bangun villa-villaan karena kalau menurutku potensinya lebih besar lagi dan yieldnya jauh lebih besar lagi dibandingkan dengan kos-kosan itu. Karena kalau kita ngomongin kos-kosan kan kita bicara tentang tempatnya harus strategis banget, dekat sama kampus, dekat sama tempat-tempat yang lebih rame lah. Tapi kalau misalkan kita ngomongin villa, kita nggak perlu tempat yang serame itu. Yang penting suasananya bagus, instagramable. Nah kita bangun di sana dengan nilai tanah yang jauh lebih murah, tapi bisa income-nya lebih tinggi dari sana. Jadi yieldnya jauh lebih besar. Oke. Berarti sama-sama. Berarti sama-sama produk properti. Dengan fokus dengan yield, tapi ini yieldnya lebih besar karena mungkin logiknya itu kalau kos-kosan itu kan sewanya bulanan ya, atau tahunan. Coba ini dibagi lagi menjadi villa itu kan sewanya harian ya. Betul. Makanya yieldnya lebih besar gitu ya. Betul. Gitu, oke. Dan memang yang namanya Airbnb itu kan dia mendisrupt market hotel. Betul. Dan sekarang juga orang biasanya mulai ya travel blogger. Ya orang nginep di tempat tertentu atau datang ke restoran tertentu gara-gara lihat TikTok. Iya benar. Viral di TikTok, viral di IG gitu ya. Padahal itu jauh banget gitu. Ngomongnya sih tagline cuma 2 jam dari Jakarta. Di TikTok ya 3 jam dari Jakarta, tapi kesana juga lumayan susah. Nah, tapi ini sih good idea banget sih. Gimana caranya bahwa mungkin teman-teman di real estate yang tertarik dengan real estate, kadang-kadang kita berpikir inside the box. Ya, Bro Antoni dia berpikir out of the box. Jadi ketika orang bilang oke, 2022 jauhi dulu properti. Balik lagi sebenarnya properti itu sama kayak industri lain, itu kanvas, blank kanvas. Blank canvas itu bisa kita apa-apain gitu ya. Betul. Dan dengan tadi ke villa tadi itu satu good idea. Nah, tapi sebelum ke sana, ini kan kita bicara yang enak nih. Pernah nggak sih ngalamin yang namanya ditipu kontraktor misalkan, atau misalkan okupansi rate-nya nggak terlalu bagus. Terus gimana cara akhirnya Bro Antoni ngerespon itu? Karena kan ya 150 kamar sama 10 kamar beda. Beban 150 kamar 15 kali lipat lebih susah daripada 10 kamar. Oke, jadi kalau masalah pengalaman-pengalaman yang ditipu kontraktor itu sebenarnya mulai di awal-awal sih. Jadi yang waktu di awal-awal karena memang masih baru banget, starting itu di umur 23-an untuk beli properti pertamanya, dan background keluarga kan juga bukan orang properti ya. Jadi memang semuanya otodidak, cobain sendiri. Ketika mulai ya nggak ngerti nih cara buat RAB, nggak paham, terus cara ngelihat suatu material juga nggak paham, harus hire orang siapa saja juga nggak paham. Apalagi kan kalau industri properti kan sebenarnya
paling sedikit ya informasi dari YouTube pun paling dikit sebenarnya. Oh paling dikit ya? Paling dikit. Maksudnya kalau kita lihat kan influencer yang lain kan banyak ya. Maksudnya influencer tentang saham lah. Umur 20 kita tahu ada orangnya. 25 ada, 30 ada. Kalau properti kan jarang banget. Berarti harus subscribe ya? Iya, harus subscribe. Karena jarang banget podcast soal properti. Pembelajaran kan jarang banget. Jadi informasi yang kita dapetin tuh sebenarnya sedikit banget gitu. Biasanya yang terjun dulu, gagal dulu, baru akhirnya oh ini pembelajaran sendiri, dan itu biasa juga di-keep kan sendiri-sendiri. Nah, waktu pertama kali bangun kos-kosan yang pertama itu memang ketipunya itu karena yang cara menentukan RAB-nya itu simple sih. Jadi kita cari kontraktor, kita mau bikin yang seperti ini, nanti kontraktor mana yang kasih yang termurah. Tapi ternyata yang termurah belum tentu yang terbaik gitu. Ternyata yang termurah justru kasih harganya tuh palsu. Jadi yang diubah sama dia itu adalah materialnya. Jadi down spec ya? Iya, down spec semua. Jadi sedangkan yang kita tulis itu kan adalah yang grade A, ternyata dia kasih yang grade C. Nah, di situ sadarnya itu pun setelah ada salah satu teman yang kebetulan juga arsitek coba datang ke sana. Terus kok ini beda banget ton sama yang yang ditulis di pertama. Nah, itu pengalaman pertama banget. Sampai rugi berapa? Rugi itu kurang lebih 80 sampai 100-an. Oh. 80 sampai 100-an. Terus yang bikin tambah rugi lagi kan karena kalau main di industri kos-kosan kan bergantung sama waktu ya. Jadi ketika ada cicilan masuk kan harusnya kan dibayarnya sama anak kosannya. Tapi selama 2 bulan 3 bulan kan kita otomatis harus bayarnya dari yang cashback-nya itu. Nah, setelah jalan beberapa lama, kontraktornya setelah ketahuan itu disuruh ngelanjutin lagi dan memperbaiki yang kesalahan, kabur. Iya. Nah, dan biasanya kan kontraktor susah banget melanjutkan kerjaan kontraktor sebelumnya. Iya. Karena mereka takutnya nanti kalau ada rusak nanti dia dianggap yang salah dia gitu. Padahal ternyata kontraktor yang pertama gitu kan. Itu kurang lebih cari 2 bulan nggak ketemu, akhirnya baru 2,5 bulanan, akhirnya baru ketemu satu kontraktornya itu yang mau melanjutkan. Nah, itu ya pengalaman pertama banget lah, akhirnya ketipu kayak hampir 100 jutaan di dunia kontraktornya itu. Wow. Iya. Dan ya ini mungkin teman-teman yang dengar Grey Area Podcast mungkin berbagai macam latar belakang, tapi kita anggap mostly 70% orang yang memang newbie lah. Atau belum pernah mengajukan KPR. Betul. Apalagi yang masih di usia 20 tahunan gitu ya. 23 tahun start itu ke bank. Ya kan? Ini gue coba posisiin seperti yang lain ya. Yeah. Itu gimana cara orang bank tuh ngelihat Bro Antoni, wah ini siapa sih kok masih muda udah ngajuin kredit ya kan? Orang kan pasti akan lakukan background checking kemudian dan lain sebagainya. Itu gimana cara meyakinkan bank? Sebenarnya dari awal mungkin teman-teman ya kalau misalkan di usia 23 pun kalau aku ngelihat properti itu kan nilainya tinggi banget. Memang juga dari awal tuh ya takut-takut juga gitu. Mungkin ada keraguan, ini angkanya kok tinggi banget. Ini kalau misalkan sampai bermasalah gimana gitu kan. Tapi setelah beriring berjalannya waktu, oh ternyata bisa di leverage sama properti itu sama kos-kosan itu jauh lebih tinggi banget, dan akhirnya ngebuat berani untuk ambil lagi. Tapi memang start di awalnya pasti teman-teman ada keraguan lah, sama sampai seperti yang aku pertama kali itu ragu banget lah. Ini gimana ya nih kalau misalkan ada permasalahan atau gimana. Nah, cuman waktu itu pengajuan ke banknya kebetulan bisa karena posisinya waktu itu sudah ada bisnis F&B-nya itu. Oh, okay. Jadi memang startnya dari bisnis F&B, kebetulan kan ada cash flow yang sudah jalan selama 2 tahun. Jadi memang start dari bisnis kan juga dari umur 19-20 tahunan. Nah, dari sana ini jadi modal track recordnya sebenarnya. Jadi yang dibutuhin itu adalah track recordnya untuk bisa pengajuan ke banknya, karena setelah ACC ke perbankan, cicilannya sudah dibayarin, itu sama sekali gak pusing gitu. Ternyata kalau dulu yang anggapnya 1 miliar tuh kayaknya nilainya besar banget di 23. Tapi di 24 kredit 3M, 4M itu udah jadi gak takut sama sekali gitu, karena gak pernah ngerasain nyicil gitu. Kecuali kalau nyicilnya dari active income ya kan mungkin pusing. Tapi kalau nyicilnya semua dari anak kosannya ya gak ada yang pusing gitu. Justru kalau misalkan orang lain pusing karena cicilan, sebenarnya yang pusing tuh anak kosannya karena yang bayar kan, bukan saya yang bayar. Jadi kalau ada influencer yang bilang lebih baik sewa daripada beli, itu bagus juga untuk. Bagus juga sebenarnya karena semakin banyak yang sewa semakin menguntungkan, jadi gak
kos-kosan semakin naik terus gitu. Iya, jadi kalau ada yang misalkan, lihat gue lihat influencer nih katanya lebih baik sewa daripada beli. Ya itu jadi kliennya Bro Antoni, sewa. Siapa tahu nginep di tempat saya. Properti jadi milik Bro Antoni ya. Betul. Iya, itu jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlewati. Ya, itu menarik sih. Jadi berarti cicilannya itu kan dibayarkan dengan kos-kosan ya. Berarti kan secara overall ini kan Bro Antoni itu menggabungkan bisnis properti dengan bisnis kos-kosan kan. Berarti menggabungkan properti sendiri dengan bisnis. Mungkin teman-teman di sini kalau boleh dikasih tips dong gimana nih biar kos-kosan kan pasti ada masanya saat okupansinya turun, saat okupansinya naik. Nah, gimana tuh cara menjaga okupansinya dari kos-kosannya Bro Antoni gitu. Jadi tadi sempat ditanya juga yang tadi Pak Bung bilang tuh waktu okupansinya tuh pernah drop nggak? Sebenarnya dropnya itu pernah waktu di COVID 2020. Itu dropnya itu dari waktu itu kan sekitar 7 atau 8 kosan gitu. Yang drop itu cuma 1 kosan. Itu karena posisinya gate yang ada di dalam kos-kosan tersebut itu dari warga sekitar itu dikasih gate di mana jam 10 itu udah nggak boleh terima orang. Nah itu jadi kayak bikin anak-anak tuh jadi nggak betah tuh. Yang masalah sih anaknya nggak betah, mereka keluar, tapi kita juga nggak boleh masukin anak baru gitu. Nah itu yang jadi problem. Orang baru pun juga kalau misalkan datang ke sana harus dikasih surat vaksin atau surat booster atau apa gitu. Jadi susah banget untuk bisa masuk ke dalam sana. Cuman itu berlaku kurang lebih sekitar sebulanan untungnya. Waktu yang pas COVID tinggi-tingginya banget. Okupansinya drop nggak? Itu drop itu sampai kayak sekitar 40%. Tapi cuman kosan itu semua. Kosan itu aja. Kosan yang lain itu masih di angka range 85%-an. 85% sampai 90%. Nah, kalau ditanya sekarang gimana? Sebenarnya kalau sekarang tuh di 95 sampai 100%. Nah, apa yang ngebuat kok bisa nih sebenarnya kenapa kos-kosanku itu selalu full terus? Karena kita memang kosan itu kita ibaratkan tuh kayak sebuah bisnis juga ya, dimana kalau misalkan yang lain kos-kosannya mereka itu sudah full ya mereka udah nggak ngiklan gitu. Tapi kalau tempatku even kosannya udah full kita ngiklan, tapi ngiklannya kosan kita sudah full sampai ketemu di bulan depan ya waiting list gitu loh. Ya, jadi kita selalu kayak reminder mereka kalau memang kosannya udah full, terus kalau misalkan mau coba di bulan depan gitu. Nah itu yang kita lakukan gitu. Jadi kita ngiklan dan kenapa kita bisa okupansinya kejaga juga karena kita bikinnya itu ada sistem waiting listnya di sana. Oke, gara-gara iklan tadi ya. Iklan tadi, benar. Jadi setiap kalau misalkan orang kita bikin sistem untuk di kos-kosan itu rapi banget. Jadi setiap tanggal 20 kita sudah remind ke mereka mau lanjut atau enggak. 20 sampai tanggal 25 itu mereka dipastiin kalau misalkan mau lanjut silakan bayar di range segitu. Tapi kalau misalkan di tanggal 20 ini pun juga sebenarnya kita terima orang yang mau ngekos. Jadi walaupun kosannya full kita tetap terima orang baru. Nanti kalau misalkan ternyata ada yang mereka semua masuk kita kembalikan uangnya. Di refund ya. Di refund. Ya, jadi itu yang bikin okupansinya kita juga terjaga terus. Oke. Menarik. Jadi pakai dopaminnya kejaga terus ya. Dopamin kejaga. Ini kebetulan juga di Desember kita baru bangun yang baru. Harusnya selesai tanggal 20-an. Itu juga kita sudah 80% udah keisi gitu. Karena sebelum dibangun udah diiklanin dulu gitu. Nama brandnya apa bro? First Class Property. First Class. Jadi kalau nama perusahaannya First Class tapi kalau kosannya namanya First Cost sih. First Cost. Iya, First Cost. Jadi yang mau waiting list silakan. Iya. Nah, ada satu pertanyaan bro, misalkan contoh, let's say ada pendengar kita, neighbors yang memang mereka mau start nih. Mereka nggak punya modal banyak, tapi mereka punya rumah orang tua atau rumah keluarga yang memang nggak dipakai. Betul. Ya kan start dari apa yang ada dulu kan. Betul. Apa kira-kira masukan untuk mereka, bisa nggak rumah mereka di-convert jadi kos-kosan dan ya mungkin boleh di-spill sedikit rahasianya gitu. Sebenarnya kalau sudah punya aset justru lebih enak sih. Karena yang mahal itu kan asetnya, dari aset tanah sama bangunan itu kan sebenarnya yang mahal. Jadi kalau memang kalian sudah punya asetnya tersebut, ya kalian bisa sekolahin juga asetnya. Jadi ketika kita punya aset tersebut, kita masukkan jaminan ke dalam perbankan dan hasilnya itu yang sebenarnya buat nutupin cicilannya tersebut gitu. Kita ambil seperlunya, misalkan harga propertinya 2M,
kita butuh renovasi untuk jadi sekat-sekat banyak 400 juta. Ya kita ambil secukupnya aja 400 juta. Nah dari 400 jutanya itu kita jadiin kosan berapa kamar, 20 kamar, 10 kamar. Nah nanti cicilannya dibayarkan lewat kos-kosannya itu. Justru itu jauh lebih gampang karena cicilannya lebih rendah karena kita pakai uang itu dari uang renovasi. Iya untuk renovasi dibandingin dari tanah sama bangunan. Dan ketika itu ibarat kata udah ada track record, ketika track record semakin bagus, kita bisa apply untuk akuisisi karena bank udah lihat kan ada cash flow in, cash flow out. Betul. Dan terus lama-lama jadi 150 kamar. Betul. Jadi 1000 kamar. Betul. Justru enaknya di properti itu karena leverage-nya itu yang menurutku nggak ada di instrumen lain sih. Jadi ketika kita beli satu aset dengan kemarin itu banknya itu pakai aktif income-nya kita, ketika kita ada kosan satu lagi, income-nya kita bertambah. Bener. Jadi untuk ambil satu lagi itu bisa lagi. Nanti ketika ada cicilan kedua, tapi ada income lagi kedua. Jadi bisa lagi beli 3, beli 4, beli. Itu yang saya suka dari satu instrumen yang memang nggak dimiliki sama instrumen lain, yaitu leverage. Betul. Di properti ya untuk beli properti harga 1M nggak butuh duit 1M gitu. Nah tapi ada juga orang bilang Pak tapi di saham juga ada margin namanya. Nah cuman beda karena kalau margin di saham ya kita bisa pakai margin. Kalau misalkan kita beli sekian naiknya bisa berapa kali lipat, tapi kalau diturun sekian itu turunnya juga berapa kali lipat. Nah kalau di properti enggak, properti hanya marginnya leverage-nya hanya leverage satu arah. Tapi bukan berarti tiba-tiba begitu kita pakai leverage, bukan karena kita pakai leverage KPR, terus kemudian properti turun harga 10% jadi dikali 10 juga enggak juga. Jadi leverage-nya properti beda sama leverage-nya di saham. Ya, betul. Nah mungkin ya target terakhir gini. Mungkin topik terakhir ya, untuk Bro Antoni kira-kira plan ke depannya 5-10 tahun ke depan, apakah memang dari cost ingin tadi kan ke villa ya, apakah nanti pengen ke hotel, ke developer, atau apa ambisi terbesarnya apakah sampai IPO? Sebenarnya ambisi terbesarnya juga seperti yang kayak Pak Bung juga sih, saya pengen juga bikin di mana bisa ngedevelop sebuah kota juga, kalau misalkan bisa nanti bisa kebangun sebuah kotanya itu dan perjalanannya ya dari bangun-bangun sekarang juga. Jadi kalau misalkan ngomong targetnya beberapa tahun ya tahun-tahun depan ya paling mendevelop properti-properti yang bisa menghasilkan cash flow. Tapi ujungnya juga ke depannya pasti pengennya ya bisa bikin kota mandiri sendiri lah. Bisa ada rumah sakitnya, ada mallnya, ada semuanya gitu. Tapi ya di start small lah, apa yang bisa dilakuin sekarang dilakuin gitu. Karena properti itu kan unlimited ya. Kayak misalkan kita bisa bikin health city. Ya, kos-kosannya adalah untuk keluarga-keluarga yang memang saudaranya lagi sakit, dia nginep di sana. Atau misalnya education city, ya kan, untuk keluarga-keluarga atau memang untuk para studentnya di sana. Betul. Ya kan, jadi ya itu enaknya real estate. Nah, mungkin pesan untuk mereka yang masih 20-an, 30-an nih, Bro Antoni. Gimana cara mereka harus start dari awal dan ya mungkin 3 step atau 3 nasihat untuk mereka lah. Mungkin buat teman-teman yang kalau mau main di properti jangan takut dulu, jangan ada kayak mental block gimana caranya, aduh kayaknya kalau di properti uangnya terlalu besar, karena kekhawatiran anak-anak milenial kan, aduh gimana ya mulainya tuh kayaknya terlalu mimpi banget buat aku tuh kalau memulai suatu properti. Tapi sebenarnya kalau kita dalamin industrinya, kita tahu cara invest yang benar, itu sebenarnya menarik banget karena ada leverage-nya itu tadi. Jadi kalau misalkan teman-teman jalanin dulu apa yang sudah ada, teman-teman kalau misalkan punya bisnis ya tetap jalanin bisnisnya itu, baru nanti ada uang dan bisa masuk ke dalam perbankan, ya perbankannya itu dimaksimal semaksimal mungkin, cicil propertinya itu menggunakan passive income atau dari propertinya itu jangan dari active income-nya teman-teman. Itu saran buat teman-teman yang mau mulai, karena ketika teman sudah pede nih 1, 2 nanti kedepannya jadi jauh lebih ngelihat pandangan jauh lebih luas juga. Thank you. Oke, sih berarti tipsnya itu ya buat teman-teman neighbors Nevin di rumah ya, kita jangan terblok lah dengan mental block, mind block atau stereotip soal properti itu wah banget ya sampai nggak bisa anak muda buat terjun ya. Kita mungkin di Snapin tuh suka kasih edukasi juga ya. Kalau terjun ke dunia properti itu ada bisa jadi developer, bisa jadi investor, bisa juga jadi brokerage. Nah, podcast hari ini kita udah dapat satu ilmu baru ya. Untuk menjadi investor, seperti kata Bro Antoni Sudarsono, menjadi investor nggak melulu soal capital gain doang.
bahkan yield atau recurring income-nya itu pun sangat menggiurkan yang seperti udah Bro Antoni Sudarsono sharingkan. Oke, mungkin sekarang kita tutup podcast kali ini. Thank you banget nih Bro Antoni Sudarsono. Thank you, datang ke dalam podcast Snapin. Thank you juga Bro Wong. Thank you juga Devin. teman-teman neighbors Snapin semuanya. See you di next podcast Grey Area kita ya.